Oke, kita bahas materi selanjutnya dari kongruensi, yaitu teorema Euler-Pi dan sifat keempat. Ya, kita coba lihat aja kayak gimana sih teorema Euler-Pi itu. Nah, sebelum kita bahas ya, kita coba pahami dulu suatu definisi tentang Euler-Pi-nya. Nah, ini dibacanya Euler-Pi. Euler-Pi dari N menyatakan banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari N dan relatif prima dengan N. Di sini ada kata relatif prima. Apa sih maksudnya itu? Contohnya misalnya tentukan banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 15 dan juga relatif prima dengan 15. Di sini yang ditanyakan adalah banyak bilangan asli dengan dua syarat. Yang pertama adalah bilangan aslinya itu harus lebih kecil dari 15. Kedua adalah bilangan aslinya itu relatif prima dengan 15. Oke, kita bahas dulu ya, apa itu relatif prima. Ini mungkin terkait dengan FPB. Misalnya FPB, ya kalau teman-teman masih ingat tentang FPB, misalnya FPB dari 6 dan 8. Nah, ini tuh kan, maaf kayak gini harusnya. FPB dari 6 dan 8 itu berapa? FPB dari 6 dan 8 adalah pembagi yang paling besar yang bisa membagi keduanya. Contohnya 4. Apakah 4 bisa membagi keduanya? 4 bisa membagi 8. 8 bagi 4 kan habis ya hasilnya bilangan bulat. Tapi 4 tidak bisa membagi 6. Jadi ini salah. Kalau misalnya 2, 2 bisa membagi 8 dan 2 bisa membagi 6. Nah, ini bisa membagi keduanya. Tapi apakah ada bilangan yang lebih besar dari 2 yang bisa membagi keduanya? Jawabannya tidak ya. Jadi ya sudah hasilnya adalah 2. Nah, relatif prima itu dikatakan kalau misalnya hasil FPB-nya 1. Boleh dicek ya bahwa FPB dari 8 dan 5 ini adalah 1. FPB dari 9 dan 4 ini juga adalah 1. Maka ini yang disebut relatif prima. 8 dan 5 itu relatif prima. Jadi relatif prima itu adalah suatu sifat dari dua bilangan yang FPB-nya 1. 9 dan 4 relatif prima. Tapi 6 dan 8 tidak relatif prima. Kebayang ya? Nah, kita ingin mencari bilangan asli yang dia itu lebih kecil dari 15 dan relatif prima dengan 15. Kita coba list dulu deh, berapa aja bilangan asli yang lebih kecil dari 15. Tentunya ini ada 14 bilangan ya, 1 sampai 14. Nah, di antara 14 bilangan ini kita coba cek mana nih yang memenuhi syarat yang kedua. Mana bilangan yang relatif prima dengan 15? Mana bilangan yang kalau disandingkan dengan 15, FPB-nya adalah 1. FPB 1 dan 15 adalah 1. Oke, ini betul ya. 2, betul juga. 3, tidak. 4, betul. 5, tidak. 6, tidak. 7, betul. 8, betul juga. 9, tidak. 10, tidak. 11, betul. 12, tidak. FPB 12 dan 15 itu 3 ya. Jadi salah. 13 betul, 14 juga betul. Nah, jadi banyak bilangan asli yang lebih kecil dari 15 dan bilangan itu juga relatif prima dengan 15 ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ada satu tertinggal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya ada 8. Nah, ini yang dimaksud dengan Euler-Pi.
Euler P dari N menyatakan banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari N dan relatif prima dengan N. Euler P dari 15 adalah 8. Euler P dari 15 itu menyatakan banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 15 dan relatif prima dengan 15. Banyaknya ada 8. Nah, apa hubungannya Euler P dengan kongruensi? Ini menarik sekali. Yuk kita coba. Kita coba lihat. Ke contoh soalnya, kita coba pelajari dulu aja tentang Euler P. Nanti kita sandingkan dengan kongruensi. Nah, kalau misalnya tadi Euler P dari 15 itu kan simpel ya, karena 15 itu angkanya kecil. Tapi kalau misalnya angkanya besar gimana? Misalnya Euler P dari 675. Nah, ini berapa? Apakah kita harus melis bilangan ya yang lebih kecil dari 675? Lalu kita mencari satu persatu bilangan mana saja nih yang relatif prima dengan 675. Itu akan sangat lama sekali. Nah, di sini ada suatu cara untuk menghitung Euler P yang angkanya cukup besar. Pertama adalah, ya oke, soal itu akan sulit diselesaikan jika mencarinya satu persatu. Teknik, ya suatu teknik dibutuhkan untuk mencari banyaknya dengan lebih efisien. Oke, kita jawab. Cari faktorisasi primanya dulu, yaitu 675 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Faktorisasi prima itu teman-teman bisa gunakan pohon faktor untuk mencarinya, atau boleh juga langsung gitu. 675 itu kan dia adalah kelipatan 25. 25 kali 27. Nah, 25-nya adalah 5 pangkat 2 kali 27-nya adalah 3 pangkat 3. Dapat ya bentuk faktorisasi primanya. Nah, setelah didapatkan, maka ini rumusnya. Euler P dari 675 sama dengan 675 dikali, ini kita tidak membutuhkan pangkatnya, jadi pangkatnya boleh diabaikan saja. 675 kali 3 kurangi 1 bagi 3. 2/3. Dikali lagi 5 kurangi 1 hasilnya 4 dibagi 5. Jadi 675 kali 2/3 kali 4/5. Berapa hasilnya? Ini bisa dihitung saja. Hasilnya adalah 360. Maka Euler P dari 675 adalah 360. Kalau agak ragu dengan rumus ini, boleh kita coba cek ke contoh yang sebelumnya, yaitu Euler P dari 15. 15 itu kan adalah 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kita abaikan saja pangkatnya. Kita coba hitung Euler P-nya dengan menggunakan rumus ini. Euler P dari 15 adalah 15 kali 3 kurangi 1 hasilnya 2 bagi 3 kali lagi 5 kurangi 1 hasilnya 4 bagi 5. Nah, ini 15 bagi 15 yang di bawah ini habis, 2 kali 4 hasilnya 8. Sama ya dengan cara manual kita tadi. Ya, pangkatnya bisa diabaikan. Oke, ini boleh ya buat latihan teman-teman, boleh di pause dulu aja. Cari berapa Euler P dari 97, berapa Euler P dari 12, dan berapa Euler P dari 96. Boleh pakai rumus, boleh secara manual. Yang B ini bisa kan secara manual gitu, untuk menyandingkan. Dengan rumus hasilnya berapa, secara manual hasilnya berapa, itu sama gak? Gitu. Jangan-jangan samanya itu hanya untuk tadi, untuk angka 15 saja. Itu boleh ya. Untuk 97 dan 96 secara manual agak sulit. Tapi yang 97 ini bisa secara manual.
Kenapa 97 bisa secara manual? Karena 97 adalah bilangan prima. Kalau 97 adalah bilangan prima, maka bilangan yang lebih kecil dari 97, ya 1 sampai 96, semuanya relatif prima dengan 97. Semuanya FPB-nya 1 kalau disandingkan dengan 97. Makanya ya semua bilangan yang lebih kecil dari 97 itu memenuhi. Jawabannya ya jadi Euler Pi dari 97 adalah 96. Jadi memang Euler Pi dari bilangan prima, misalnya Euler Pi dari 7, ya ini hasilnya adalah 6. Bilangan asli yang lebih kecil dari 7 dan relatif prima dengan 7 itu banyaknya ada 6. 1 sampai 6 semuanya memenuhi. Ya, itu. Kalau yang 96 ini sebaiknya tidak pakai cara manual ya karena akan sangat panjang sekali. Oke. Oke, ini ada catatan. Jika P adalah bilangan prima, maka Euler Pi dari P sama dengan P min 1. Ya, mungkin ini nanti ada kaitannya dengan teorema kecil Fermat. Tapi teorema kecil Fermat sendiri tidak kita bahas di sini. Nah, ini kita masuk ke kongruensinya. Hubungan Euler Pi dan kongruensi. Jadi jika FPB A dan N itu 1, maka berlaku A pangkat Euler Pi dari N, kongruensi 1, modulo N. Tapi ingat juga ya syaratnya. A dan N basis dengan modulonya itu dia FPB-nya harus 1. Misalnya gini, tentukan sisa pembagian 26 pangkat 9 oleh 15. Kita bisa saja menggunakan cara yang seperti di konten sebelumnya. Kita bagi dulu 26 dengan 15 berapa, nanti dipangkatkan dengan 9, nanti disederhanakan, bisa dapat. Tapi kita coba dengan cara lainnya yang lebih menarik, yaitu dengan teorema Euler-Pi. Nah, kita cek dulu FPB-nya, 26 dan 15. Karena kalau misalnya FPB-nya tidak 1, ya sudah, Euler-Pi tidak bisa digunakan. Tapi karena FPB 26 dan 15 itu 1, maka kita coba lanjutkan. Nah, kita coba cari Euler-Pi dari modulonya. Karena di sini Euler-Pi-nya juga dari N, ya, di mana N itu adalah modulonya. Di sini modulonya 15, maka kita coba cari Euler-Pi dari 15. Tadi sudah ya, hasilnya 8. Nah, maka menurut teorema Euler-Pi, 26 pangkat Euler-Pi dari N, ya dari 15, yaitu 8, itu akan kongruen 1 ketika dimodulokan dengan 15. Ya, ini bentuk yang sangat luar biasa sekali, karena kalau kita kali 26 di kedua ruas, boleh ya dikali 26 di kedua ruas, maka ruas kiri jadi 26 pangkat 9, sedangkan ya, ya maksudnya inilah ya. 26 pangkat 9 itu kongruensi 26 pangkat 1 kali 26 pangkat 8. Ya 26 dibagi 15, sisanya adalah 11. 26 pangkat 8 bagi 15, sisanya adalah 1. Kongruensi 1. Maka 26 pangkat 8-nya boleh berubah jadi 1. 11 kali 1 hasilnya adalah 11. Oke. Ya, ini menariknya dari teorema Euler-Pi. Pendek ya, cuma 3 baris ya ditambah yang di atasnya jadi 5 baris. Kalau misalnya pakai cara biasa mungkin bisa jauh lebih panjang. Apalagi kalau pangkatnya itu sangat besar. Ini kan pangkatnya masih 9. Kalau pangkatnya besar banget, Euler-Pi itu bisa sangat membantu. Oke, tentukan sisa pembagian 125 pangkat 37 oleh 12. Nah, kita cek dulu ya seperti biasa FPB-nya. FPB dari 125 dan 12.
EPB-nya adalah 1. Maka Euler P dari 12. Oh ya, kita hitung juga Euler P dari 12-nya. Tadi sudah hasilnya 4. Maka menurut teorema Euler P diperoleh 125 pangkat 4 itu kongruensi 1 modulo 12. Nah, di sini pangkat 4. Di sini pangkat 37. Ya sudah, 125 pangkat 37-nya kita pecah jadi 125 kali 125 pangkat 4 pangkat 9. 1 tambah 36 jadinya kan 37. Nah, kenapa kita pecahnya kayak gini? Ya, kita munculkan ini 125 pangkat 4. Karena kita tahu kongruensinya adalah 1 ketika modulo 12. 125 itu kongruensi 5 ya, modulo 12. Ini 1 pangkat 9 itu 1 kali 5 hasilnya 5 dan selesai. Jadi 125 pangkat 37 dibagi 12 sisanya adalah 9. Oke ya, ini tentang Euler P. Nah, sekarang satu lagi yaitu tentang sifat kongruensi yang keempat. Ini tidak sulit sih. Jadi kalau misalnya ada A kongruensi D modulo N dan C kongruensi D modulo N, maka kita boleh menjumlahkannya. A tambah C kongruensi B tambah D modulo N. Contohnya misalnya, tentukan sisa pembagian 125 pangkat 37 tambah 14 oleh 12. Ya, kita boleh selesaikan satu persatu. 125 pangkat 37 kita modulokan dulu 12, sisanya berapa? Lalu 14 dimodulokan dengan 12, sisanya berapa? Nanti tinggal dijumlahkan saja, maka ruas kanannya pun bisa langsung dijumlahkan, 5 tambah 2, hasilnya 7 dan selesai. 125 pangkat 37 tambah 14 dibagi 12, sisanya adalah 7. Ya, oke.